Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah libur beberapa hari ini kurang lebih 1 pekan kalian libur ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian tetap belajar walaupun situasi sekarang ini kita belum bisa bertemu secara langsung ya. Jadi kalian belajarnya tetap di rumah masing-masing. Ya, mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kalian bisa kembali bersekolah, bertatap muka dengan ustazahnya yang ada di sekolah. Ya, Nak ya. Ya, baik. Pada pertemuan 4, kita sudah masuk pada materi menyederhanakan hasil operasi pecahan bentuk aljabar. Nanti pasti ada yang bingung, ya seperti apa ya itu ya operasi pecahan bentuk aljabar. Nah, nanti Ustazah akan jelaskan materinya seperti apa ya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi menyederhanakan hasil operasi pecahan yaitu peserta didik mampu menyederhanakan hasil operasi pecahan bentuk aljabar dengan benar. Baik, kita langsung masuk pada materi ya, yaitu penyederhanaan pecahan bentuk aljabar. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, pecahan pada bilangan menunjuk atau bersesuaian dengan objek yang tidak utuh. Sebuah objek utuh itu selanjutnya disebut satuan, sedangkan objek tak utuhnya disebut pecahan. Prinsip menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, maka pembilang dan penyebut pecahan tersebut harus dibagi dengan FPB-nya. Asalkan FPB dari pembilang dan penyebut pecahan itu tidak bernilai 0. Karena aljabar juga merupakan proses berhitung atau berhitung yang melibatkan variabel atau peubah, maka semua kaidah yang berlaku pada proses berhitung juga berlaku pada aljabar. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan faktor yang sama. Asalkan tidak sama dengan 0. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Sebab pembagian dengan bilangan 0 tidak ada atau tidak terdefinisi. Ya, sekarang kita masuk pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Pada bahasan tentang operasi bilangan pecahan, telah dipelajari bahwa pecahan-pecahan yang mempunyai penyebut yang sama dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan pembilang-pembilangnya. Ya, rumusnya ini ya. Tolong diperhatikan, A per B ditambah C per B sama dengan, karena penyebutnya mempunyai variabel yang sama yaitu B, jadi pembilangnya langsung kita selesaikan A ditambah dengan C per B. Begitupun apabila dia dalam bentuk pengurangan. A per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C per B, karena penyebutnya mempunyai variabel yang sama. Jadi langsung ya, A dikurang C per B dengan B tidak sama dengan 0. Baik, langsung kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya kita hanya mengambil yang nomor 1 sama nomor 2 ya. Ini bunyi soalnya. Sederhanakanlah pecahan-pecahan aljabar berikut. Yang nomor 1, 2A dikurang 1 per 3 dikurang 4A ditambah 2 per 5 sama dengan. Nah, langkah yang pertama kita melihat dulu penyebutnya. Karena penyebutnya ada angka 3 dan angka 5, berarti harus disamakan dulu. Nah,
Maka dari itu kita harus cari FPB-nya dulu. Dari 3 dan 5. Kira-kira berapa ya penyebutnya? 5, 15. Nah, setelah itu kita cari dulu 3 dikali berapa menghasilkan 15. 3 dikali 5 ya, berarti otomatis pembilangnya juga harus dikali dengan 5. Jadi seperti ini ya, 5 dalam kurung 2A dikurang 1 per 3 dikali dengan 5. Dikurang. Nah, 5 dikali berapa menghasilkan 15? 5 dikali dengan 3. Jadi, penyebutnya dikali dengan 3, otomatis pembilangnya juga harus dikali dengan 3. Berarti 3 dalam kurung 4A ditambah dengan 2 per 5 dikali dengan 3. Setelah itu langsung kita selesaikan. 5 kita kali masuk ya. 5 dikali 2A hasilnya 10A. 5 dikali minus 1 hasilnya minus 5 per 3 dikali 5 hasilnya 15 dikurang 3 dikali 4A hasilnya 12A. 3 dikali dengan 2 hasilnya 6 per 5 dikali dengan 3 hasilnya 15. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, langsung kita selesaikan karena sudah kita ketahui penyebutnya. Jadi langsung kita selesaikan dengan melihat yang mana bilangan mempunyai variabel yang sama. Nah, ternyata 10A dengan min 12A. Berarti langsung kita selesaikan. Nah ya, 10A dikurang dengan 12A hasilnya min 2A. Minus 5 dikurang 6 hasilnya minus 11. Jadi jawaban dari nomor 1, hasil dari nomor 1 yaitu min 2A dikurang 11 per 15. Sekarang contoh soal nomor 2. Bunyi soalnya ini ya. 5 per 8A dikurang A dikurang 3 per 4A. Nah, sama dengan contoh soal yang nomor 1 tadi ya nak ya. Yang pertama, karena penyebutnya tidak sama, langkah yang pertama harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, penyebutnya 8 dengan 4. Berarti kira-kira penyebut berapa ya? 8 dengan 4. Berarti kita mengambil penyebut 8. Baik. Kita mengambil penyebut 8 ya. Berarti 8A dikali dengan 1 kan hasilnya 8A. Berarti kalau penyebutnya dikali dengan 1, otomatis pembilangnya juga harus dikali dengan 1. Jadi 5 dikali dengan 1 hasilnya 5. Jadi 5 per 8A dikurang 4A. Sedangkan tadi penyebutnya 8 ya. Berarti 4 dikali berapa menghasilkan 8? Berarti 4 kali 2 ya. Berarti 4A dikali dengan 2. Jadi pembilangnya juga harus dikali dengan 2. Berarti A dikurang dengan 3 dikali dengan 2. Setelah itu langsung kita selesaikan. 5 per 8A dikurang. A dikali dengan 2 hasilnya 2A. Minus 3 dikali dengan 2 hasilnya minus 6 per 4A dikali dengan 2 hasilnya 8A. Nah, karena penyebutnya sudah sama 8A, jadi langsung ya 5 dikurang 2A ditambah dengan 6. Nah, kenapa positif? Sedangkan yang di atas ini negatif. Ya, karena negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Makanya kenapa di sini tambah dengan 6. Nah, setelah itu kita langsung selesaikan nah ya. 2A ditambah dengan 5 ditambah dengan 6 hasilnya 11. Berarti 2 bukan 2 ya. Ini harusnya ada minus di sini nah ya. Maaf. Berarti minus 2A ditambah dengan 11 per 8
Sekarang, jadi contoh berikutnya, ini ya, bentuk sederhana dari bagian A dulu ya. P berpangkat 2 per PQR adalah, bagaimana bentuk sederhananya soal seperti ini? Perhatikan baik-baik dulu ya. P berpangkat 2, berarti otomatis harus ada 2P ya, ada 2P di atas. Terus yang di bawah PQR. Nah, kita bagi yang sama-sama punya variabel, yaitu P. P kan ada 2P yang di atasnya, berarti kita ambil yang 1. P dibagi dengan P, hasilnya 1. Atau habis ya, berarti sisa 1P-nya. Nah, berarti jawabannya P per QR. Kenapa QR ini tidak diselesaikan? Karena nggak ada temannya yang di atas. Yang P aja diselesaikan, karena sama-sama ada atau sama-sama punya variabel. Jadi hasilnya yaitu P per QR. Selanjutnya, ini soal bagian B lagi ya. MN ditambah dengan MO per M. Nah, bagaimana bentuk penyelesaian penyederhanaannya soal seperti ini? Ya, perhatikan dulu. Variabel M ada 2 ya. Berarti kita keluarin aja dulu M-nya. Karena sama saja ya. Berarti M dalam kurung N ditambah dengan O per M. Nah, setelah itu langsung kita bagi M bagi M 1 ya. Berarti tinggal N ditambah dengan O. Berarti jawabannya yaitu N ditambah dengan O. Selanjutnya, bagian C. 8C per 9D dikurang 2C per 9D. Nah, perhatikan ya. Ini penyebutnya sudah sama. Apabila penyebutnya sudah sama, berarti langsung kita selesaikan. 8C dikurang dengan 2C, hasilnya 6C per 9D. Selanjutnya, contoh soal bagian D. P per 2 ditambah dengan 2P per 3. Nah, perhatikan ya. 2 penyebutnya 2 dan 3. Berarti langkah yang pertama harus kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut berapa kira-kira? 2 dan 3. Berarti 6. Baik. 2 dikali berapa menghasilkan 6? Berarti 2 kali 3. Kalau penyebutnya dikali dengan 3, berarti pembilangnya juga harus dikali dengan 3. 2 dikali 3, 6. Berarti P dikali dengan 3, hasilnya 3P. Selanjutnya, 3 dikali berapa menghasilkan 6? 3 dikali 2 ya. Nah, jadi penyebutnya dikali dengan 2, berarti pembilangnya juga harus dikali dengan 2. Berarti 2 dikali dengan 2P hasilnya 4P. Nah, apabila penyebutnya sudah sama, berarti langsung kita selesaikan. 3P per 6 ditambah 4P per 6 hasilnya 7P per 6. Nah, itulah contoh soal penyederhanaan, pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Ya, Ustazah tadi sudah jelaskan tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Sekarang kita masuk pada materi perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Pada bahasan tentang perkalian bilangan pecahan telah dipelajari bahwa hasil perkalian dua pecahan dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ini rumusnya ya. A per B dikali dengan C per D sama dengan A dikali dengan C per B dikali dengan D. Artinya pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Lanjut, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Perhatikan contoh soalnya baik-baik. A per B dikali dengan 5B per B ditambah dengan
3 sama dengan, langsung kita kalikan dulu yang pembilangnya nah ya. A dikali dengan 5B hasilnya 5AB per B dikali dengan B hasilnya B kuadrat, B dikali dengan 3 hasilnya 3B sama dengan 5AB per B kuadrat ditambah 3B. Kita bagi yang mempunyai variabel yang sama. Mempunyai variabel yang sama yaitu di pembilangnya ada B dengan B kuadrat. Artinya B dibagi dengan B dibagi dengan B kuadrat, berarti artinya masih ada sisa 1B-nya ya. Jadi kita peroleh 5A per B ditambah dengan 3B. Selanjutnya, 5A per B ditambah 3B, artinya B ini karena sama variabelnya tinggal kita keluarin menjadi hasilnya 5A per B ditambah dengan 3. Paham ya? Selanjutnya, nomor 2. Hasil dari 9 per A ditambah dengan 6 dikali dengan A ditambah dengan 2 per 3 adalah sama. Contoh soal yang pertama, kita kalikan dulu yang pembilangnya. 9 dikali A hasilnya 9A. 9 dikali dengan 2 hasilnya 18 per A dikali dengan 3 hasilnya 3A. 6 dikali 3. Ya, seperti ini ya bentuknya nah ya. Selanjutnya, 9A ditambah 18 per 3A ditambah 6 dikali dengan 3. 9A ditambah dengan 18 kita tulis kembali per 3A. 6 dikali 3 hasilnya 18. 9A dibagi dengan 3A hasilnya berapa? Hasilnya 3A. 18 dibagi dengan 18 hasilnya kan 1. Jadi tinggal kita tulis 3A. Jadi hasilnya 3A. Paham ya? Ya, sekarang kita masuk pada contoh soal pembagian. Tadi yang Ustazah jelaskan tentang perkalian nah ya. Sekarang pembagian. Untuk pembagian dua pecahan telah dibahas bahwa membagi dengan suatu pecahan sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan pecahan kebalikannya. Yaitu ya ini rumusnya ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B tetap ditulis kembali. Nah, yang berubah nantinya itu, ini tadinya dalam bentuk pembagian, sekarang dirubah menjadi perkalian. Terus, C-nya tadinya menjadi pembilang, menjadi penyebut, sedangkan D-nya tadi yang menjadi penyebut, sekarang menjadi pembilang. Setelah itu, kalau sudah seperti ini ya langsung dikalikan. Pembilang dengan pembilang, dan penyebut dengan penyebut. A dikali dengan D per B dikali dengan C. Insya Allah pasti kalian sudah paham semua nah ya tentang yang seperti ini, tentang pecahan. Ya, langsung masuk contoh. Sederhanakanlah pembagian pecahan aljabar berikut. A per A ditambah dengan 2 dibagi 2A per A dikurang dengan 3. Perhatikan dulu ya. Dalam bentuk pembagian, sama seperti rumusnya di atas, langsung kita langkah yang pertama, A per A ditambah 2 tetap kita tulis kembali. Yang berubah nantinya itu pembagian langsung kita ubah menjadi perkalian. Sedangkan A dikurang 3-nya ini menjadi pembilang dan 2A-nya ini menjadi penyebut. Setelah itu langsung kita kali ya. A dikali dengan A dikurang 3 per 2A dikali dengan A ditambah dengan 2. Setelah itu, ya langsung kita bagi dulu ya yang mempunyai variabel yang sama ini. A dengan A, ini artinya habis tinggal 1 ya, jadi tidak usah ditulis. Jadi langsung yang ditulis itu cuma A dikurang dengan 3 per 2 dalam kurung A ditambah dengan 2. Paham ya?
Setelah itu, langsung A dikurang dengan 3 per 2 dikali dengan A hasilnya 2A, 2 dikali dengan 2 hasilnya 4. Nah, jadi jawabannya A dikurang dengan 3 per 2A ditambah dengan 4. Itulah hasilnya. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan kalian paham tentang pembagian pecahan. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2 ya, tentang pembagian. Perhatikan, hasil dari 5 per A dikurang dengan 3 dibagi 10 per A adalah, nah, pertama 5 per A dikurang 3 tetap kita tulis kembali, nah ya, yang berubah nantinya yaitu yang pembagian berubah menjadi perkalian, terus 10 yang tadinya pembilang menjadi penyebut, sedangkan A yang penyebut menjadi pembilang karena kita balik ya. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, 5 per A dikurang 3 dikali A per 10, langsung kita kalikan. 5 dikali dengan A hasilnya 5A per A dikali dengan 10 hasilnya 10A, min 3 dikali dengan 10 hasilnya minus 30. Setelah seperti ini, nah kita lihat yang mempunyai variabel yang sama yaitu 5A dengan 10A. Langsung kita bagi. 5A, A-nya kan habis ya, karena sama-sama punya variabel yang sama, mempunyai variabel yang sama artinya ya. Setelah itu 5 per 10. 5 dibagi dengan 10 hasilnya 1 per 2 dikurang dengan 30. 30 kita tetap tulis kembali karena dia tidak mempunyai teman di pembilangnya. Jadi kita itu menyelesaikannya, kita melihat dulu yang mempunyai variabel yang sama. Nah, itulah tadi materi tentang operasi aljabar pada bentuk pecahan. Nah ya, semoga kalian cepat paham materinya. Jadi ada 4 ya, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Ya, insya Allah semoga nilainya mendapatkan nilai yang bagus dan rata-rata di atas KKM. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ini ada ungkapan dari Sofyan bin Uyainah ya. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Ya, syukron, jazakumullah khairan kepada anak soleh soleha kelas 7. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah ya, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.